Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu ke teman-teman semuanya yang udah banyak request tapi belum sempat aku buatkan, karena kebetulan aku juga kerja, jadi nggak bisa setiap hari gitu, nggak bisa setiap hari buat video. Tapi untuk teman-teman yang udah request, tenang, semuanya nanti akan aku buatkan sebisa mungkin. Jadi terus dipantau YouTube channel aku, barangkali video-videonya udah aku tayangkan. Oke. Di sini hari ini kita mau belajar pola, karena ini juga requestan dari teman-teman semuanya. Mohon dibuatkan dress atau baju yang pias 8 atau seringkali disebut orang pecah 8 atau pecah 6, dan juga rok pecah 8 atau pecah 6 gitu. Jadi di sini udah aku buatkan pola dasarnya, karena semua bentuk baju atau semua bentuk rok semuanya berawal dari pola dasar kan. Teman-teman bisa cek video aku sebelumnya untuk detail pengerjaannya ini. Jadi yang pertama aku jelaskan dulu yang bagian dressnya. Setelah kita buat pola dasar seperti ini selesai, dan ini dressnya panjang ya teman-teman. Ini panjang, bukan selutut. Ini lingkar pinggul. Ini lingkar pinggang. Dan ini lingkar badan. Oke, jadi yang pertama, kalau kita mau buat dress pola 8, ini kan pola depan ya, ini pola belakang. Dan seperti yang aku biasa jelaskan, ini kita buat cuma separuh badan kita. Dan ini juga cuma separuh badan kita. Jadi untuk pola belakang itu harus ada 2 ini. Kainnya harus dilipat kalau misalnya kita mau memotong bahan. Dan ini juga harus dilipat. Jadi harus ada 4 yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Harus ada 4. Dan itu masih 4 ya. Jadi kalau kita mau buat pecah 8, itu caranya seperti ini. Dari batas scoop nut ini, teman-teman perhatikan. Dari batas scoop nut, kita garis ke bawah. Nih. Dan ini juga kita garis ke bawah. Nih, kita garis. Coba teman-teman hitung. Ini udah 1, ini 2, ini 3, ini 4. Karena kita cuma membuat pola itu cuma seperempat badan, berarti ini yang seperempat badan udah kita bagi 2 kan, kita garis tengah. Berarti nanti untuk pola depan itu udah ada 4 bagian kalau di kain. Dan untuk belakang juga berarti udah ada 4 bagian. Kalau dijumlah 4 depan, 4 belakang, berarti semuanya udah 8 gitu. Dan bagian ininya juga berarti kita buat seperti ini. Nih teman-teman, jadi udah kita buat seperti ini pecah 8. Karena ini 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita double berarti kan ini harus ada 2, berarti 4 jadi 8. Ini pola untuk pias 8. Oke. Tapi karena biasanya untuk pias 8 itu kita buat agak duyung di bawah. Jadi caranya itu seperti ini. Dari batas pinggang, misalnya, ini kita ukur 40 cm atau 45 cm. Pokoknya sekitaran 10 cm di atas lutut atau 15 cm di atas lutut, supaya kalau kita pas lagi jalan itu nggak terlalu mengekang gitu. Tapi teman-teman sesuaikan aja, pokoknya 10 cm atau 15 cm di atas lutut. Ini kita garis dulu. Seperti ini. Nih teman-teman, bisa ya. Dan garis bawahnya ini tadi, ini kita masukkan 2 cm atau 2,5 cm, tergantung kita, ke dalam. Nih, segini, 2
2 cm atau 2,5 cm. Itu ukuran-ukuran yang biasa aku pakai ya. Setiap orang kan beda-beda, tapi segini. Udah, kemudian ini kita garis seperti ini, biar ada duyung-duyungnya. Ini kan udah agak berbentuk ya. Kemudian ini kita garis ke bawah. Oke, jadi setelah selesai kita buat semua kupnatnya dan sudah kita bagi seperti ini, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 1, 2 gitu, karena ini pola depan dan ini pola belakang, 1, 2, 1, 2, jadi ini semuanya 4. Kemudian kita gunting dulu. Tapi sebelum digunting, karena pias 6 sama pias 8 itu beda sedikit, jadi di sini aku gunting dulu pias 6-nya. Pias 6 itu seperti apa? Nih. Ini kita gunting dulu ya, teman-teman. Ini kan, kalau misalnya kita mau buat pias 6, berarti yang kita gunting cuma bagian ini. Yang kita gunting itu cuma ini ke bawah, ke sini. Kita gunting sampai ke bawah. Kemudian ini pola belakangnya juga kita gunting. Dan bagian tengahnya ini nggak usah digunting gitu loh. Jadi misalnya kita kasih lah ini pola depan semuanya, nggak ada pola belakang. Kan pola itu seperti inilah bentuk bentuk depannya gitu kan. Berarti ini 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3, bagian tengahnya nggak dipotong. 1, 2, 3 gitu. Kalau 3 di depan, 3 di belakang, itu berarti pias 6. Tapi kalau misalnya bagian tengahnya juga kita potong, berarti menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 4 di depan, 4 di belakang, itu jadi pias 8. Itu aja bedanya. Karena bagian tengahnya aja nggak dipotong. Oke, ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita potong bagian kupnat, kita potong bagian tengah, kita potong lagi bagian kupnatnya, itu menjadi pias 8. Sementara kalau kita cuma memotong bagian kupnat ini sampai ke bawah, itu menjadi pias 6. Karena kita nggak potong bagian tengahnya. Karena ini tinggal 3 bagian kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3. Gitu. Ya teman-teman. Seperti ini kan masih kayak terlalu sempit ya di bawah. Ini bisa kita duyung-duyungkan. Jadi itu caranya kita potonglah seperti ini. Caranya seperti ini, kita potong sampai batas yang tadi. Nih. Misalnya ini pias 6 dulu. Ini kita potong. Nih, kalau kita pas menjeplaknya ke kain, kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Semakin kita lebarkan, semakin duyung kan? Semakin kita lebarkan, semakin duyung. Jadi dia lebih berbentuk. Misalnya jadi seperti ini sedikit. Kalau mau kita naikkan, di sini juga. Ini kalau kita langsung ya, kalau langsung ke pola. Jadi seperti ini. Nih. Jadi kita tinggal menggunting semuanya sampai ke sini dan kita atur-aturkan di sininya supaya pas. Dan kalau ini misalnya pias 8, ini kita gunting. Kalau ini pias 8, yang tadi itu kan pias 6. Kalau pias 8, kita buat gini. Kita buat gini. Ini kita atur jaraknya. Kalau misalnya ini ke sini 5 cm, dari sini 5 cm kita renggangkan, bagian ininya pun kita renggangkan 5 cm. Dan kalau ini cuma segini kita renggangkan, pokoknya harus sesuai ukurannya. Oke. Kayak gitu cara buat pola dressnya nih. Dan ini kita gunting sampai ke atas. Sampai ke atas sini. Nih, jadi ini satu pola, kita buat seperti ini. Jadi, misalkan ini pola depan semua, ini kan pola belakang ya. Misalkan ini pola depan semua, jadi bentuknya itu seperti ini. Inilah pias 6. Nih, ini pias 6. Ini bisa kita duyungkan sedikit seperti ini.
dan ini bisa kita renggangkan seperti ini. Inilah pias 6, 3 di depan dan 3 di belakang. Oke teman-teman, ini pias 6. Ini nanti kita buang, kupnatnya ini kita buang. Jadi kita tinggal menjahit. Kalau misalnya udah kita potong, kita obras baru kita jahitkan. Kalau pias 8 berarti ini kita gunting lagi supaya menjadi 4 bagian pola, dan kalau dijiplak menjadi 8 pola. Inilah pias 8. Oke. Dan selain seperti ini, selain kita renggang-renggangkan seperti ini, ada lagi caranya, tapi itu memang lebih panjang. Caranya kita ukur ke bawah. Seperti ini. Ini juga kita ukur. Misalnya dari sini kita ukur 40 cm atau 45 cm. Ini kita ukur lagi. Dan ini kita masukkan ke dalam 2,5 cm. Ini juga kita masukkan 2,5 cm. Kira-kira segini. Lalu ini kita garis, kita bentuk pinggulnya. Seperti tadi. Ini kita garis ke bawah. Seperti ini. Udah teman-teman. Ini langsung kita gunting. Terus kita potong bagian kupnatnya. Dan ini juga dipotong nanti seperti ini. Kemudian ini dipotong. Ini dipotong. Teman-teman lihat. Ini pias 6 karena ini cuma 3 bagian, dan kalau kita merubahnya menjadi pias 8 berarti kita gunting bagian tengahnya. Udah. Seperti ini. Dan kalau misalnya menurut kita agak susah melenggak-lenggokkan, kalau susah membuat seperti ini, ginikan aja. Misalnya seperti ini, kita buat lagi kertas. Nih teman-teman, misalnya ini kita lem di sini, dan ini pola belakangnya kita lem juga. Misalnya nih ya, ini karena nggak kuputus saja di atas. Dari sini, dari batas yang 45 cm atau 40 cm ini bisa kita buatkan duyungnya di bawah. Misalnya ini ke samping tambah 4 cm. Di sini tambah 4 cm juga. Dari atas bisa kita garis sini. Dari atas sini kita garis lagi ke bawah. Seperti ini. Dan di sini juga kita tambahkan 4 cm. Di sini bisa kita tambahkan, terserah kita mau cuma 3 cm karena ini bagian pinggirnya bisa. Nih. Jadi ini kita gunting lagi. Jadi kita buat pola yang ini, yang baru lagi. Teman-teman lihat. Nih. Ini kan udah ada udah ada duyungnya. Jadi ini nanti tinggal kita gabungkan seperti ini. Dan ini sudah ada tambahannya di bawah. Nih. Jadi seperti ini kan, ada tambahannya teman-teman. Dan di sini, bagian sini juga nanti kita tambahkan. Misalnya ini jaraknya tadi kita tambahkan 4 cm, di sini juga 4 cm. Berarti tinggal menjahitkan seperti ini. Nah itu ya, nampak nggak?
Kalau udah dijahit hasilnya seperti ini. Ini kan udah semakin melebar ke samping. Tapi kita menambahkannya dari batas 40 cm tadi. Begitu juga dengan pola depan dan pola belakangnya. Jadi gitu caranya. Kalau misalnya kita agak susah mengaturnya dari sini, seperti yang tadi, seperti yang ini, seperti yang bagian ini tadi, yang agak direnggang-renggangkan, teman-teman bisa membuat pola lagi atau menempel seperti ini. Jadi langsung ditambahkan kertasnya atau polanya, langsung ditambahkan ukurannya di pola supaya kita lebih mudah dalam menempel nanti atau dalam memotong bahannya. Jadi inilah pecah 8, dan kalau misalnya pecah 6, ini berarti digabungkan. Ini jadi, ini misalnya ini pola depan 3 dan pola belakang 3. Oke, kira-kira segitulah penjelasannya. Mohon maaf kalau teman-teman agak susah mengerti dari penjelasan aku. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silahkan ditanyakan. Sekian untuk video ini, sampai jumpa dan salam sehat.